Kalau kalian lagi bingung memilih smartwatch dengan harga yang affordable tapi mempunyai fitur yang proper buat kalian pakai sehari-hari, barangkali aja video ini bisa membantu ya buat memutuskan apa yang kalian cari karena di tangan gue ada 5 buah smartwatch dari brand Callme. Harga smartwatch ini affordable karena dia start dari 200 ribuan aja dan yang tertinggi itu ada di sekitar 600 ribuan. Kalau kalian berminat, linknya pun sudah gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Di video kali ini gue akan membahas per masing-masing smartwatch ini, fitur-fitur yang ditawarkan, kelebihan serta kekurangannya dari yang gue rasakan selama pemakaian kelima smartwatch ini. Dan untuk smartwatch mungkin lebih enak gue akan merubah angle kameranya dari top view ya, jadi supaya kalian lebih bisa melihat detail pada smartwatchnya. Kita langsung aja yuk mulai reviewnya. Gue akan ganti mode kameranya dan kita start dari yang paling affordable dulu, Callme P71. Oke, di hadapan kalian udah ada kelima smartwatch dari Callme ya. Jadi gue akan start dari yang P71 dulu. Jadi ketika gue melakukan review ini, Callme sedang mengadakan sale dan untuk yang P71 ini di harga sekitar 280 ribuan aja. Untuk harga 280 ribuan, menurut gue desain dan build quality-nya ini termasuk oke ya. Desainnya simple, build quality-nya termasuk solid untuk harga yang ditawarkan. Untuk strapnya dia udah menggunakan sistem quick release seperti ini berukuran 22 mm, kemudian charging portnya udah menggunakan magnetik dan juga ada satu buah crown di sisi bagian kanan ini untuk mengaktifkan ketika watch face-nya mati ya. Jadi itu aja sih, tampilannya simple dan secara size juga ini masuk ke kategori yang medium lah. Di tangan gue masih oke kok, dengan wrist tangan gue ini hitungannya terbilang nggak terlalu besar. Kemudian untuk spesifikasinya sendiri, layarnya IPS berukuran 1,9 inch, resolusinya 240 x 284 pixel, baterainya 230 mAh, waterproofnya udah IP68, dan untuk aplikasinya dia menggunakan Pubu Wear. Untuk kualitas layar sendiri di sini termasuk standar aja ya, layar IPS dengan resolusi yang juga standar. Overall sih untuk penggunaan sehari-hari gue nggak ada masalah sama sekali, tapi kalau gue bandingkan dengan yang AMOLED seperti teman-temannya ini ya memang ini layarnya masih di bawah Callme yang lain. Untuk health monitoringnya terbilang cukup lengkap di sini seperti yang kalian lihat ketika kalian masuk ke tombol bagian menunya, ini terbilang lengkap ya untuk menunya. Dan untuk health monitoringnya ada heart rate, ada SpO2 dan juga di sini ada blood pressure. Kemudian di semua smartwatch Callme ini juga ada speaker phone-nya ya. Speaker phone ini berfungsi ketika kalian menerima panggilan telepon pastinya. Jadi kalian bisa melakukan panggilan telepon ataupun menerima panggilan telepon hanya dari sebuah smartwatch harga 280 ribu dari Callme ini. Jadi itu aja ya untuk yang Callme P71 ini. Jadi overall ini jam yang cukup solid kok. Tapi kalau kalian ada budget lebih, gue sarankan kalian beralih ke kakaknya Callme i31 ini. Mungkin kalau dari gue, i31 ini adalah jam dari varian Callme yang paling gue suka ya. Nggak tahu kenapa gue suka banget menggunakan Callme i31 ini karena dari sisi harga dia nggak terlalu mahal. Dia ada di 300 ribuan, jadi masuk ke kategori affordable juga karena selisih harganya sedikit ya dibandingkan P71, tapi dia menawarkan cukup banyak kelebihan dibandingkan P71. Kita bahas dari sisi desainnya dulu ya, dimana desainnya bulat dengan size yang masuk ke kategori medium. Jadi ini size yang pas banget di tangan gua. Dia mempunyai diameter ini berukuran sekitar 43 mm dan dia nggak ada crown yang menonjol ya. Jadi ini minimalis banget ketika kalian pakai. Kemudian untuk ukuran strap sendiri dia menggunakan ukuran 20 mm dan sudah menggunakan quick release juga. Charging portnya juga pasti udah menggunakan magnetic charging yang ada di sisi bagian atas. Yang pasti berbeda ada di bagian layarnya, yang dimana dia sudah menggunakan teknologi AMOLED ya. Dan untuk kualitas layarnya ini bisa gue bilang cukup berbeda jauh dibandingkan yang P71. Dia menggunakan layar berukuran 1,43 inch dengan resolusi 466 x 466. Untuk baterai sendiri dia mempunyai kapasitas 250 mAh dan dilengkapi dengan sertifikasi IP67. Untuk aplikasi yang didukung dia menggunakan aplikasi Pubu Wear. Jadi ini salah satu smartwatch yang gue suka pakai untuk penggunaan sehari-hari. Untuk build quality-nya sendiri dia termasuk yang oke, cukup solid dan dia berasa ringan ketika kalian pakai. Untuk health monitoringnya juga sama seperti di P71, dia termasuk yang lumayan lengkap dengan menu yang lebih smooth ketika kalian masuk ke dalam sistem menunya ya. Dia ada health monitoring seperti heart rate, blood pressure, dan juga SpO2. Overall pengalamannya menggunakan ini menyenangkan dan gue nggak ada masalah sama sekali. Baterainya juga tahan lama, dia bisa bertahan hingga 1 minggu dengan always on display-nya
off. Jadi gua rasa itu aja ya dari i31 ini, dan selanjutnya kita beralih ke kakaknya Xiaomi M42. Di sini yang gua rasakan perbedaannya sih pastinya dari sisi desainnya ya, dimana M42 ini menawarkan desain lebih maco, lebih outdoor gitu. Jadi mungkin kalau kalian suka dengan desain yang lebih keker seperti ini, M42 ini cocok banget buat kalian. Secara size dia lebih besar dibandingkan yang i31, agak sedikit kebesaran di tangan gua menurut selera gua. Dan untuk diameter dari bezelnya ini mungkin sekitar 45 mm, dan yang berbeda juga dia mempunyai dua buah crown yang menonjol yang ada di sisi bagian kanan ini ya. Crownnya ini juga berfungsi untuk kalian langsung akses ke bagian activity-nya, kemudian untuk di bagian menunya tinggal kalian swipe aja ke bagian kanan seperti ini. Untuk spesifikasinya sendiri sih gua rasa dia nggak terlalu berbeda dengan i31 karena dia sama-sama menggunakan layar AMOLED berukuran 1,43 inch dengan resolusi yang sama 466x466. Yang berbeda ada di bagian kapasitas baterainya yang lebih besar berukuran 410 mAh dengan IP rating IP67. Untuk aplikasi yang didukung di sini ada VidCloud Pro. Untuk daya tahan baterai di sini memang berasa lebih awet ya dibandingkan i31 yang udah awet. Jadi gua rasa kalau kalian pengen versatile daya tahan baterai yang awet dengan desain yang keker seperti ini, M42 ini bisa kalian pertimbangkan ya dengan fitur yang ada sih gua rasa so far mirip-mirip sama seperti di i31-nya. Harganya ini ada di 399.000 yang dimana selisih sekitar 100.000 dengan yang i31. Selanjutnya ada Xiaomi L10, ini yang paling berbeda ya dibandingkan Xiaomi yang lain. Untuk L10 ini didesain lebih buat wanita ya, karena dia mempunyai size paling kecil. Dia hanya mempunyai ukuran diameter ini sekitar 40 mm dengan satu crown yang menonjol keluar. Desain crownnya ini mirip banget sama seperti jam konvensional, yang sekilas kalian akan melihat ini tuh nggak seperti sebuah smartwatch ya. Jadi gue suka sih dengan desainnya, dan overall sih ini yang pakai tuh selalu istri gue ya, karena ketika pertama kali dia ngelihat dia suka banget dengan desain dari smartwatch ini. Untuk ketebalannya memang di sini akan berasa sedikit tebal karena dia mempunyai case-nya ini agak kecil ya. Kemudian untuk strap sendiri dia mempunyai ukuran 18 mm, nih paling kecil dibandingkan yang lain. Tapi dia sudah menggunakan sistem quick release juga, jadi kalian bisa ganti-ganti strapnya sesuai dengan tampilan yang kalian suka. Ini keren banget sih kalau kalian para wanita yang pengen punya smartwatch yang fashionable seperti ini. Kemudian untuk harganya sendiri dia ada di 489.000, dan untuk spesifikasinya sendiri mungkin ini salah satu kekurangannya ada di bagian layarnya ya, dimana dia masih menggunakan teknologi IPS dan belum AMOLED. Untuk ukuran layar sendiri 1,4 inch dengan resolusi 360x360 pixel. Untuk baterainya 225 mAh dan IP ratingnya ada di IP67. Untuk aplikasinya sendiri dia menggunakan aplikasi VidCloud Pro. Dan kalau gue tanya ke istri gue gimana pengalamannya menggunakan Xiaomi L10 ini, dia sih ngerasa dia suka banget ya dengan desainnya, dan gue juga memang melihat desainnya ini keren ketika dipakai di wanita. Tapi kalau kalian para pria juga yang suka smartwatch kecil, ini masih masuk-masuk aja kok. Tapi mungkin strapnya bisa kalian ganti dengan yang warna hitam ya, supaya nggak terlalu kelihatan cewek-cewek banget gitu. Ataupun kalian bisa mengganti dengan strap-strap kulit ataupun strap-strap kayak rantai gitu yang menambah kesannya lebih elegan. Kemudian yang dikeluhkan sama istri gue sih hanya ada di daya tahan baterainya aja yang katanya nggak terlalu lama nih. Hanya bertahan sekitar 3 hari sampai 4 harian aja untuk daya tahan baterainya dengan pemakaian normal ya, dengan notifikasi tetap on seperti halnya yang lain juga gue tetap mengatas di notifikasi on. Tapi memang daya tahan baterai di sini di bawah rata-rata Xiaomi lain yang pernah gue coba. Jadi memang kekurangannya mungkin hanya ada di daya tahan baterainya aja, tapi kelebihannya dari Xiaomi L10 ini ada di bagian sleep monitoringnya, yang dimana gue rasa ini yang paling akurat ya. Jadi ketika gue tidur bareng sama istri gue dan ketika gue bangun, gue melihat sleep monitoring di L10 ini lebih akurat dibandingkan Xiaomi lain yang pernah gue coba, dan itu selisihnya cukup jauh ya. Jadi misalkan gue tidur selama 7 jam, di sini dia bisa mendeteksi sekitar 6-7 jam, cukup akurat. Tapi di Xiaomi yang lain bisa 12 jam, ada yang 15 jam. Jadi gue ngerasa dari sleep monitoringnya inilah yang paling akurat.
Kemudian untuk health monitoringnya di sini nggak selengkap yang lain karena untuk blood pressure dia nggak ada, tapi untuk SpO2 dan juga untuk heart rate dia tetap pastinya masih ada. Dan kalau kalian pengen melihat dari sisi menunya, dia menunya itu mirip seperti di kakaknya yang nanti akan kita bahas, karena ketika kalian slide ke kanan seperti ini, dia kayak ada tampilan quick menu seperti ini. Jadi itu aja ya untuk Colmi yang L10. Sekarang kita lanjut ke Colmi yang terakhir nih. Ini mungkin bisa gue bilang salah satu line up yang paling lengkap ya di antara Colmi yang lain. Jadi dia lebih full package bisa gue bilang, tapi dari sisi harga juga dia memang yang paling tinggi. Dia ada di 580 ribuan ketika review ini dibuat. Dan untuk harga yang ditawarkan, gue rasa ini tetap dari sisi price performance-nya bagus ya. Karena ketika pertama kali kalian pegang langsung gitu, dia yang paling mantap dari sisi build quality-nya. Karena bezelnya ini kayak berbahan aluminium gitu ya, dia pegang berasa dingin dan dia dari sisi berat berasa lebih berat dibandingkan yang lain ya. Tapi sisi positifnya dia menambah kesannya memang lebih premium dari sisi build quality-nya. Untuk strapnya dia menggunakan ukuran 22 mm dan dilengkapi dengan quick strap. Belakangnya modelnya glossy seperti ini dan juga charging portnya udah menggunakan magnetic charging. Untuk tombolnya ada dua ya, berada di bagian kanan, dan tombol atas ini berfungsi untuk masuk ke menu dan juga untuk scrolling seperti ini ya. Jadi terbilang paling lengkap, untuk tombolnya juga paling gampang diakses, dan di bawah ini bisa kalian custom sesuai fungsinya, dan gue menggunakan customize-nya ini untuk tombol back. Kemudian untuk menunya dia mirip seperti di yang L10 ini ya. Di swipe ke kanan ini kayak ada quick menunya, kemudian untuk masuk menunya kalian harus menekan seperti ini. Dan di sini untuk health monitoringnya terbilang lengkap karena ada heart rate, ada blood oxygen meter, dan juga ada blood pressure. Jadi overall ini yang paling lengkap. Dan juga untuk spesifikasinya, kemudian untuk spesifikasinya sendiri layarnya udah AMOLED pastinya berukuran 2 inch yang paling besar. Kemudian untuk resolusinya 410 x 502 pixel. Untuk baterainya ada di 250 mAh. IP ratingnya udah di IP68, dan untuk aplikasinya dia menggunakan Fit Cloud Pro. Jadi gua rasa itu aja ya dari Colmi ini. Sekarang gua akan masuk sedikit ke bagian kesimpulannya dari smartwatch Colmi ini, yang dimana ketika gue sudah menggunakan semuanya, gue berkesimpulan kalau memang smartwatch Colmi ini cukup baik kok dari sisi price to performance-nya. Bisa banget kalian pertimbangkan kalau memang kalian cocok dengan desain dan kebutuhan kalian. Kalau kalian mempunyai budget yang di bawah 300.000 dengan smartwatch yang dari sisi fitur terbilang lengkap, tapi sedikit kekurangannya di bagian layar dan baterainya yang nggak selama yang lain, mungkin kalian bisa milih yang P71 ini. Tapi kalau kalian ada sedikit ekstra budget dan kalian nggak masalah dengan desain yang bulat, kalian bisa beralih ke i31 ini, karena dengan selisih harga yang sedikit, tapi kalian bisa mendapatkan spesifikasi yang lebih baik pastinya dari sisi layar yang jauh lebih baik. Kemudian untuk scrolling menunya juga di sini sedikit lebih smooth dibandingkan yang P71. Kekurangannya yang i31 ini hanya di bagian sleep monitoring aja yang kurang akurat. Tapi overall price performance dan juga dari sisi size yang paling pas, i31 inilah yang paling gua suka. Kemudian selanjutnya untuk kakaknya M42 ini juga termasuk jam yang solid banget ya, karena dia dari sisi daya tahan baterai dia paling lama, dari sisi size juga dia termasuk yang paling besar. Desainnya sporty seperti ini cocok banget kalau kalian yang tangannya besar dan juga kalian suka dengan desain-desain jam seperti ini yang cocok buat outdoor ya. Jadi memang ini pilihan yang solid. Tapi kalau untuk user experience-nya yang M42 dengan i31 ini nggak terlalu berbeda signifikan. Keduanya masih mirip, dengan layar juga kualitasnya masih mirip. Untuk yang L10 ini yang paling berbeda segmennya dibandingkan Colmi yang lain, karena dia mempunyai segmennya sendiri. Size-nya paling compact, paling kecil, cocok banget buat kalian para wanita. Desainnya paling keren menurut gue, karena gue pecinta jam konvensional. Jadi gue suka dengan smartwatch yang terlihat seperti jam konvensional, dan itu bisa gue temuin di L10 ini. Jadi ini punya segmennya sendiri ya, dengan harga yang menurut gue nggak bisa dibilang affordable banget sih buat spesifikasi yang ditawarkan, karena dia masih menggunakan layar IPS ya, yang dimana untuk harga yang ditawarkan untuk Colmi yang lain dia sudah menggunakan layar AMOLED, dan juga untuk health monitoringnya dia nggak selengkap Colmi yang lain. Jadi kalau kalian ngomongin sisi fitur, mungkin ini nggak terlalu banyak fitur yang ditawarkan, tapi ke sisi desain lah yang paling utama ya. Dan sedikit yang gue lupa, untuk keunikan di L10 ini ada di bagian
Watch face-nya ini, watch face bawahnya ini bisa kalian ganti-ganti ya untuk bagian background-nya, dan ini masih terhitung di satu watch face yang sama. Jadi ini yang bisa gue temuin yang berbeda dibandingkan Colmi yang lain ya, pastinya tetap di bagian desain dan visualnya tersebut. Kemudian kalau ditanya kelebihan yang utama di sini juga pasti dari sleep monitoring-nya, nggak tahu kenapa disinilah yang paling akurat dibandingkan Colmi yang lain. Kemudian yang terakhir ini ada C81 ya. Jadi kalau kalian suka smartwatch yang desainnya kotak seperti Apple Watch ini, dan juga secara fitur dia terbilang lengkap dan juga build quality yang paling bagus, ya kalian bisa pilih yang C81 ini karena ini favorit gua kedua dari Colmi sendiri. Memang dari sisi build quality ini berasa banget solid, mantep ya, berasa beratnya gitu, dan untuk bezelnya sendiri dia menggunakan kayak lapisan zinc alloy atau aluminium gitu. Jadi intinya ini berasa enak banget dipegang, dan juga ketika di tangan gua size-nya masih oke banget, nggak terlalu besar. Kemudian tombol-tombol di sini tuh lebih bisa memudahkan kalian buat mengakses menunya ya, karena dia ada 2 buah tombol, dan tombol ini juga berfungsi untuk scrolling menu, menunya smooth dan nggak ada masalah sama sekali dalam penggunaan sehari-hari. Layarnya juga terbilang bagus. Sisanya sih user experience-nya mirip-mirip juga sama seperti di i31 dan M42, tapi yang berbeda dari OS-nya, yang dimana di OS-nya lebih mirip seperti di L10 ya, yang ada quick menu ke samping seperti ini. Tapi overall ini juga jam yang oke banget ya kalau kalian memang punya budget di sekitar 600 ribuan. Kekurangannya gue rasa di sini hampir nggak ada sih ya, mungkin selain daya tahan baterainya yang nggak selama yang ini pastinya, tapi untuk daya tahan baterai di sini mirip sama seperti di E31 yang sama-sama bisa bertahan hingga 1 minggu dengan AOD-nya off. Jadi gue rasa itu aja sih yang bisa gue share dari kelima smartwatch Colmi ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, linknya udah gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.